Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya di channel Bidadari Surga. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Sabtu dan mulai kemarin diguyur hujan dan kondisinya dingin. Mudah-mudahan hujan ini bawa berkah dan salam sehat, salam sukses semuanya. Yang lagi sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barusan saja tangga ada yang meninggal juga, mudah-mudahan diampuni segala dosa dan diterima segala amalnya. Dan teman-teman semua yang jauh di sana, yang dekat di sini, mudah-mudahan segala urusan dan capaiannya mudah-mudahan juga dalam kondisi dilancarkan semua urusannya, rezekinya dapat rezeki yang barokah, manfaat. Tentunya semua para subscriber saya khususnya mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini ya, yang akan kita bahas yang pertama adalah hal-hal yang bisa menerangi alam kubur kita. Jadi ya, kita itu akan selamat dari siksa kubur, selamat juga hal-hal yang bisa menerangi kubur kita. Itu ada empat poin. Ini penting ya. Kayaknya kita itu di sini itu banyak kejadian yang muda cepat mati, kadang pun yang sakit pun belum mati. Ini ada 4 poin ya yang bisa kita bahas, dan 4 poin ini kita amalkan, insya Allah kuburan kita itu akan terang benderang dan jauh dari siksa kubur. Yang pertama adalah yaitu menjaga sholat 5 waktu. Ini yang pertama. Jadi yang pertama yang wajib harus kita lakukan supaya kubur kita itu terang benderang, jauh dari siksa neraka. Ini adalah menjaga sholat 5 waktu. Jadi duhurnya laksanakan tepat waktu, asarnya laksanakan sholat tepat waktu, maghrib, isya, subuh. Ini dan tidak sampai ada yang bolong. Biasanya duhurnya sholatnya jam 2:30, asarnya sholatnya setelah maghrib, isyanya jam 2:30, subuhnya jam 7. Ini namanya lalai ya, ini namanya lalai. Jadi sholatlah tepat waktu, dijaga. Insya Allah pun juga kalau ada hamba yang sholatnya tepat waktu, insya Allah semua urusannya lancar. Namanya menyegerakan kewajiban kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan membalasnya. Itu ya yang pertama. Jadi menjaga sholat 5 waktu. Jangan sampai kita, insya Allah kalau kita istiqomah sholat menjaga waktu, kuburan kita terang benderang. Insya Allah ya. Jadi lakukanlah. Berat gitu. Kalau sebelum terbiasa mungkin berat, tapi lakukan, laksanakan dengan cara repot seperti apapun. Karena kami ketika sudah melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu, insya Allah perasaan dan jiwa dan pola pikir kita berbeda, akan lebih indah, akan terasa sejuk dan nyaman ketika kita selesai sholat. Jiwa kita semakin tenang, fresh, seger ya. Ini yang pertama. Yang nomor 2 adalah bersedekah. Bersedekah itu pun juga bisa menjauhi bala, artinya bisa menjauhi mara bahaya. Sedekah itu sesuatu hal yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kuburan kita itu pasti diampuni segala dosanya dan kuburan kita terang benderang. Itu bersedekah. Apalagi kita amalkan bersedekah subuh. Bersedekah subuh itu istiqomahkan bersedekah ketika selesai sholat subuh. Coba ini laksanakan, coba ini lakukan dengan cara istiqomah. Ya, coba lakukan sudah. Ini tip ya, ini tip dan cara. Insya Allah semua urusannya lancar, rezekinya pun lancar. Dalam kubur pun terang benderang. Karena kalau urusan dalam kubur kan juga sama-sama belum tahu, karena kita belum mati. Tapi kalau sedekah subuh, insya Allah ketika kita melaksanakan dengan cara istiqomah, akan ada suatu hal yang luar biasa yang tidak ya kita bisa sangka-sangka sebelumnya. Coba bisa dilakukan dan bisa kita laksanakan ini. Yang nomor 2 adalah bersedekah. Bersedekah ya monggo bisa bersedekah anak yatim. Cuma anjuran saya bersedekah dengan cara istiqomah ketika selesai sholat subuh. 2. Yang nomor 3 adalah membaca Al-Quran.
ya. Yang nomor 3 adalah membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran itu sesuatu kalimah yang bisa memberikan syafaat kelak kepada hari kiamat kita, di alam akhirat. Jadi membaca Al-Quran itu dapat pahala. Jadi seseorang yang baca Al-Quran itu dapat pahala, dan pahala itu akan memberi syafaat kelak. Jadi kalau kita dibakar oleh api neraka, Al-Quran yang menghalangi. Ketika kita masuk neraka, Al-Quran yang menghalangi. Ini lakukan dengan cara istiqomah. Kalau saya, karena juga pun repot ya, saya tidak bisa menfolisi dengan semua. Karena kalau repot memang tidak bisa. Tapi yang bisa kita nikmati itu waktunya, yaitu setelah selesai subuh. Jadi selesai sholat subuh itu lakukan sedekah, lakukan wiritan, lakukan ngaji lah, walaupun 1 makra 2 makra. Ini akan terjadi hal yang luar biasa dalam diri kita. Ini bisa laksanakan. Kalau repot, pasti semuanya akan repot ya. Sulit lah untuk mengaji. Tapi ketika itu laksanakan walaupun hanya sebentar. Itu nomor 3 ya. Terus sekarang adalah nomor 4. Nomor 4 itu adalah membaca tasbih. Ya, subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah. Itu membaca tasbih, itu ucapan di lisan itu ringan ya. Salah satu ucapan di lisan ringan tapi berat di timbangan. Jadi kelak di lisan itu mudah diucapkan, tapi di timbangan berat nilainya, poinnya itu berat. Dan itu akan membuat kuburan kita itu terang, benderang, dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kok ada 4 ini yang bisa kita sampaikan, dan ini penting kita lakukan, penting kita amalkan buat bekal kita kelak ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti hidup ini adalah 1 kali, yang pasti hidup ini akan mati. Jadi kalau kita tidak berbuat baik dan tidak selalu menjadi yang terbaik, kapan lagi untuk membuat bekal kepada kita. Dan tip yang saya sampaikan barusan, insya Allah itu akan menjadi tip yang manjur lah untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak membawa bekal atau tidak akan amal baik, mau kemana kita akan hidup? Semua hidup ini akan numpang kepada Allah, numpang nafas, numpang hidup, numpang nikmat. Semuanya ini titipan, dan ini pun sementara. Jangan, insya Allah kalau kita masih hidup ingat mati, ingat sakit, tidak akan pada iri kepada orang lain, tidak akan sombong pada orang lain, akan merangkul semua kalangan, akan sayang kepada semua komponen, dan itu yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan semua amal kita, baik besar maupun kecil, mudah-mudahan semua ada nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kita itu akan lebih mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan pagi ini. Bila apa yang insya Allah ya yang menyimak dan menyampaikan, insya Allah akan menjadi amal jariah. Mohon bila dirasa manfaat video ini, mohon dukungannya untuk bisa disebarluaskan atau didukung dengan cara like dan subscribernya, karena dengan begitu akan memberikan motivasi energi khusus kepada saya sendiri untuk terus berkreasi. Karena yang jelas hidup ini harus bisa bermanfaat kepada orang lain walaupun sesederhana seperti apapun. Terima kasih. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.